Halo Tolovers! Aura elegansi serta kemapanan menjadi jualan paling utama dari sedan terbesar Toyota di dalam negeri ini. Siapapun yang melihatnya, sudah pasti terkesima dengan parasnya yang ganteng dan mempesona. Awal dari semua stereotip tersebut muncul ketika pemerintah Republik Indonesia mengandalkan mobil ini sebagai penunjang mobilitas para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya pada periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sejak saat itu, prestis dari mobil ini bukan cuma soal harga lagi, tapi predikat mobil menteri yang melekat padanya. Nah, biar kita bisa sama-sama nambah wawasan, yuk kita lihat transformasi mobil ini sejak awal hingga kini. Simak videonya sampai habis ya! Sebelum masuk membahas generasi ke generasi, kita kenalan dulu yuk sama mobil ini secara garis besar. Camry adalah mid-size sedan lansiran manufaktur otomotif asal Jepang, Toyota. Camry sendiri segmentasinya diposisikan di atas Corolla dan di bawah Avalon dan Crown. Meskipun di tanah air kita mengenal Camry sebagai sedan terbesar Toyota, at least yang dijual resmi ATPM. Oh iya, sedikit nyinggung soal Crown yang artinya mahkota. Nama Camry diambil dari bahasa Jepang yang bermakna sama. Persis dengan sedan-sedan Toyota lain seperti Corolla, Corona, dan Tiara. Hui, kreatif banget ya. Di negeri matahari terbit sana, Camry sempat dibedakan antara narrow body yang lebih terjangkau serta wide body yang lebih mewah. Tapi karena kita nggak familiar sama Camry Narrow yang cuma ada sampai 1998, kita bahas yang wide aja ya. Nah, ini dia generasi pertama Camry wide body. Generasi XV10 ini telah dipikirkan sejak tahun 1998 untuk memenuhi permintaan global akan sedan yang ukurannya cocok dengan kebanyakan postur manusia. Akhirnya, Toyota memutuskan untuk mengembangkan Camry Narrow V30 menjadi mobil ini dan merilisnya di tahun 1991. Menurut pabrikan berlogo triple ellipse ini, engineering Camry XV10 diturunkan dari LS400, full-size sedan termewah mereka yang dipasarkan di bawah brand Lexus. Embel-embel Lexus tentunya membuat siapapun berekspektasi kenyamanan maksimal, setidaknya untuk di kelasnya. Bener aja sih, mobil bermesin 3000 cc 188 horsepower ini punya suspensi yang empuk. Sayangnya, walaupun mekanikalnya oke, mobil ini nggak begitu tampan secara paras dibanding sekelasnya di zaman itu. Camry tergolong moderat baik luar dan dalam. Kalau yang tadi nggak masuk secara resmi ke Indonesia, nah yang ini bahkan sempat dirakit lokal loh. Ubahan eksterior dari generasi sebelumnya lumayan banyak, meskipun masih tetap mengadopsi bahasa desain garis-garis horizontal yang tergolong main aman khas Toyota saat itu. Tak terkecuali siluet sampingnya yang simpel. Generasi XV20 ini nggak cuma tersedia dalam bentuk bodi sedan 4 pintu, namun juga hadir sebagai station wagon 5 pintu. Uniknya nggak berhenti sampai di situ aja. Soalnya beberapa negara memberikan opsi menarik yang nggak ditemukan di tempat lain. Di Jepang contohnya, ia dijual dengan nama Mark II Qualis, yang memiliki beberapa perbedaan eksterior dengan Camry wagon di negara lain atau di Selandia Baru misalnya. Mesin 3000 cc V6-nya dicun oleh Toyota Racing Development sehingga memiliki tenaga 276 horsepower. Jauh dibanding tenaga standarnya yang kurang lebih cuma 190 horsepower. Di Amerika Utara lebih unik lagi. Bukan cuma perbedaan minor atau tuning mesin, bahkan mereka membuat tipe bodi berbeda. Coupe 2 pintu, untuk memisahkan Camry biasa yang 4 pintu
varian coupe ini diberi nama Camry Solara. Sejak generasi ketiga ini, perusahaan besutan Kiichiro Toyoda mulai membedakan antara model yang dijual secara global dan di Asia. Kita bahas yang global dulu. Walaupun masih tetap aja streamline seperti Toyota pada umumnya, tapi generasi ini udah lumayan menarik dipandang. Lampu depannya udah kristal bening dan punya sudut. Begitu pula dengan di belakang yang nggak lagi datar-datar amat berkat lampu yang melengkung mirip huruf C ini. Terus gimana dengan versi Asianya? Mirip sih, cuma kelihatan versi Asianya jauh dibikin lebih mewah. Headlampnya lebih besar dan lebar serta grill yang lebih elegan. Di buritannya juga ditambahi garnish di pintu bagasi yang membuat stop lampnya terlihat lebih besar. Masuk ke kabinnya, walau dengan logo di setir ditutup, mayoritas car enthusiast bisa mengenali kalau ini adalah interior dari sebuah Toyota. Ya memang sih, desain konservatif kayak gitu bikin mobil ini susah buat dibenci, tapi nggak bisa sampai dicintai banget. Di generasi inilah, Camry diplot untuk menjadi tunggangan para pejabat negara setingkat menteri. Sayangnya, walaupun begitu, produksinya di dalam negeri malah dihentikan. Di generasi ini juga dihadirkan mesin 2400 cc inline 4 bertenaga 156 horsepower. Tentu, opsi ini jauh lebih efisien dibanding mesin 6 silinder 3000 cc sebelumnya, meski tetap dijual berbarengan di tipe tertingginya. Banyak yang bilang kalau Camry XV40 ini merupakan mobil yang elegan tanpa harus memaksa semua orang untuk menoleh padanya. Meski begitu, anggapan kayak tadi cuma berlaku buat Camry yang dipasarkan di Asia aja. Itu karena wajah Camry yang dijual untuk pasar Amerika Utara dan Australia terlalu hambar, bahkan untuk tipe-tipe tertingginya. Sekalipun mobil ini rasanya kurang menggugah dibanding kompetitornya secara tampilan. Namun, namanya generasi baru tentu membawa banyak inovasi. Salah satunya adalah mesin hybrid yang udah mulai populer di zaman itu. Sistem yang Toyota sebut sebagai Hybrid Synergy Drive bukan cuma embel-embel kosong aja. Konsumsi BBM-nya jadi jauh lebih efisien, namun dengan tenaga yang nggak berkurang sama sekali. Bahkan, ia bisa jalan hanya dengan motor listrik aja dalam beberapa kilometer. Wajar kalau penjualan tipe hybrid bisa ratusan ribu unit per tahun. Facelift-nya hadir di tahun 2009 dengan fascia baru dan beberapa ubahan di interior yang sekali lagi, walaupun konservatif, namun susah buat membenci desainnya. Melihat timeline-nya, generasi XV50 ini menjadi yang paling panjang umur dibanding pendahulunya. Kenapa? Mungkin karena desain Toyota di zaman ini udah mulai keluar dari zona nyaman mereka. Jika melirik soal desainnya, udah kelihatan garis tegas dan lekukan tajam yang sebelumnya jarang banget ada. Namun sama dengan sebelumnya, itu cuma berlaku buat Camry Asia. Buat yang dipasarkan di luar, bakal kedapatan model yang lagi-lagi plain. Kalau kamu bertanya kenapa Toyota pakai strategi kayak gitu, jawabannya adalah di pasar Amerika sana, Toyota punya Avalon yang kelasnya mepet. Biar nggak saling kanibal, mereka bikin segmentasinya jauh beda. Avalon buat sporty, sedangkan Camry buat basic. Balik lagi ke generasi ini, sistem hybridnya makin disempurnakan. Apalagi dengan mesin baru yang kini berkapasitas 2500 cc 4 silinder yang lebih bertenaga namun tetap efisien. Facelift-nya muncul di tahun 2015 dengan ubahan fascia dan aksen pemanis di eksteriornya. Tunggu. Sebelum kamu ngira editor kita salah nulis kode body, nyatanya generasi terbaru ini memang ngeskip dari XV50 ke XV70. Tahu alasannya? Iya, soalnya kode chassis 60-nya dipakai sama Lexus IS.
Oke, balik lagi ke Camry. Ini dia, Camry terganteng yang pernah ada di muka bumi. Seakan melawan kodrat dari sebuah sedan mewah yang tampak kalem dan berwibawa dengan perawakannya yang sporty dan parlente. Di generasi terbaru ini, Toyota kelihatannya mencoba mendekatkan kembali perbedaan antara Camry Asia dengan Camry Amerika. Walaupun ya masih ada bedanya di beberapa sisi, at least Camry luar sana nggak begitu hambar lagi dibanding yang sekarang. Interiornya juga melawan arus desain banget. Sejalan dengan nafas desain Toyota yang makin kesini makin berani. Di sisi mekanikalnya sendiri masih sama. Soalnya mesin dan sistem hybridnya masih serupa dengan yang ada di generasi sebelumnya.